Langsung aja ya. Nah, sebelum belajar itu ada tujuan pembelajaran seperti biasa, judulnya sama seperti dengan materi. Tujuan pembelajarannya sama dengan materi. Nah, ini pengertian yang kemarin sudah tahu juga kan kalau misalnya itu HTML itu sebuah bahasa marka atau fondasi bahasa, ya istilahnya bahasa yang bakalan dibentuk di awal-awal itu untuk membuat halaman website. Nah, ini yang kemarin gue bilang ya teman-teman, ini ada ilustrasinya nih, gue nemu di Google. Jadi ilustrasinya gini, pertama itu ya bisa dilihat sendiri. HTML itu awalannya tuh cuma gitu aja tuh, kotak bata-bata gitu. Nah, jika dikasih CSS ini bisa menjadi lebih menarik. Nah, kalau dikasih JavaScript ya bakal jadi sempurna. Yang mungkin ilustrasinya simpel sih seperti ini. Seperti kemarin juga gue bilang, kalau kemarin kan nggak ada gambarnya ya, kalau sekarang itu ada gambarnya jadi bisa lebih jelas. Jadi ada selanjutnya ini, untuk membuat file HTML itu setiap file itu kita harus ada yang namanya file eksistensinya HTML itu sendiri gitu. Jadi untuk membuat file HTML kita harus ubah ekstensinya di ujung. Kalau misalnya biasanya kita kalau misalkan Word itu kan udah auto ya, misalkan jadinya .doc gitu kan, atau Excel jadinya Excel atau XHTML, yaitu ada lagi bahasa untuk XHTML itu, dan ada .htm, cuman itu sejenis HTML juga, mungkin beda platform. Nah, kalau kita nggak gunain ekstensi ini, maka dia nggak bakal kebaca gitu. Kalau kita teks, misalnya kita simpannya alpha ya, situ dia ya kebaca kayaknya cuma tulisan aja. Jadi ini mesti diingat ya teman-teman, kalau kita mau bikin file HTML pastinya harus diset dengan .html. Nah, di sini juga ada nih homepage. Maksud dari homepage itu apa sih? Jadi kalau kalian itu lihat di website biasa ya, kalau kalian buka nih, dia otomatis masuknya kan ke home ya, ke beranda gitu kan, kayak ya tampilan awal gitu. Nah, itu tuh biasanya orang menyimpan dengan nama index.html karena browser itu membaca gitu. Kalau kita membuat sebuah web itu struktur ada index, bacanya namanya itu index, itu memang sudah dibaca oleh browser atau si hostingnya itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan dengan index.html ya, tapi nggak harus juga kalau kita bisa nyetingnya ya. Ada juga kita setting, misalkan dia pertama kali masuknya ke file yang mana itu bisa disetting, cuman pada defaultnya, pada standarnya itu dia bakal ke index.html. Nah, ini contohnya nih, untuk nama file itu tadi kan harus ada .html ya. Nah, untuk nama file itu biasanya kita hindarin jangan ada yang kayak pakai spasi gitu, atau pakai ya yang aneh-aneh lah gitu. Nanti kalau kayak pagar gitu, itu sebenarnya nggak perlu ya, karena nanti dia kalau URL itu atau URI itu dia membacanya ya jadi URI gitu. Jadi karakter-karakter yang itu bakal disesuaikan dengan format-format si URL itu sendiri. Misalkan kayak koma itu jadinya apa, kalau ini tuh dia apa pakai spasi itu jadi %20. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman kan nanti URL-nya jadi jelek ya lihatnya, cuman nanti juga nggak akurat gitu karena ada persen ini, lebih baik dihindari. Nah, ini yang kemarin, kalau kemarin kita membahas struktur daripada website ya, kali ini kita bakal satu-satu, yaitu struktur dasar HTML. Ini sebelumnya gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, untuk struktur dasarnya itu seperti ini. Jadi dia ada beberapa. Yang pertama itu ada doctype HTML, ini untuk wajib di setiap paling atas kalau kita coding untuk HTML ya. Dia tuh untuk mendeklarasikan type gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau file yang kita ketik itu ya memang HTML. Selanjutnya itu ada HTML, itu dia untuk membuka gitu. Jadi memang setiap ada buka harus ada tutup. Nanti kita pelajarin tag itu apa satu-satu ya, cuma ini struktur dasarnya dulu seperti ini. Ada HTML, lalu ada head itu untuk, kalau sini sebutannya bagian head aja gitu. Nanti kita pelajari juga di selanjutnya. Menjelas struktur dasar HTML bisa dibaca sendiri. Ada head, ada body. Jadi sebenarnya simpel gitu kalau belum kita hati gini doang, cuman jadinya juga jadi ada isinya. Nah, ini ada bagian deklarasi kan.
Nah ini tuh untuk menyatakan tipe dokumen tadi gue bilang. Misalkan kita mau pakai HTML5 atau HTML terbaru gitu ya, itu cuma untuk HTML itu udah mendeklarasikan kalau kita menggunakan HTML terbaru. Lalu kalau misalkan kita mau pakai yang versi 4, begini contohnya ini ada. Kita harus mendeklarasikan kalau itu HTML4. Nah selanjutnya ada bagian head ya. Begitu ya memang biasanya untuk menuliskan tag-tag gitu atau kayak file yang mau kita masukkan tuh di situ untuk dibaca oleh mesin. Misalkan nih lo mau bikin SEO itu tahu kan ya artinya apa ya? Itu untuk kita search engine gitu kan. Dia untuk misalkan di tag meta itu dia mau di searching di Google tuh sebenarnya nongolnya apa sih? Misalkan lo menulis di misalkan gini secangkir ilmu. Nah secangkir ilmu itu kan nanti misalkan mau di query gitu lah. Kalau di YouTube itu tagnya itu untuk misalkan kita video A nih, kalau dicari ini dia bakalan muncul videonya gitu. Nah, itu SEO-nya itu kita bisa set di hit gitu. Nah selanjutnya itu ada title atau untuk judul ya, untuk judul yang biasa di tab-tab tuh kan. Kalau buka Google Chrome ada tab di atas itu ada namanya ya, itu disebut title, kita bisa setting di situ. Nah itu juga buat tempat menulis kode CSS dan JavaScript. Dan nantinya itu kita kalau misalkan mau menambahin CSS atau JavaScript ya di bagian itu gitu, jangan di luar itu. Dan lain-lain masih banyak. Kalau mau lebih jelas bisa searching di Google. Nah ini ada bagian body. Nah di sini kita bakalan nulis nih dari isinya itu loh yang ditarikan, yang bagian title udah tuh, bagian itu yang buat bagian atas. Nah ini untuk yang bagian bodinya itu isi browsernya gitu, yang lo lihat di tampilan-tampilan itu kita ngetiknya di bagian body. Nah ini apa itu tag? Nah ini ya ada contohnya gambar. Jadi tag itu kayak penanda di kode HTML atau elemennya di HTML gitu. Jadi memang ini dibuat menggunakan kurung siku yang ada di gambar gitu, lalu di dalam itu berisi nama tag. Jadi tag itu ada banyak ya teman-teman, gue nggak bisa jelasin satu-satu di sini, ngasih contoh satu-satu. Itu tadi kayak kemarin kita ada tuh di grup belajar dari mana W3 School ya, mungkin kalau kalian mau menambah kosakata tentang tag bisa cari di situ. Nah kadang juga ditambahkan dengan atribut itu ada contohnya tuh. Atribut itu apa sih, nanti kita bahas. Nah ini, nah tag itu ditulis selalu berpasangan nih. Jadi misalkan kita ada buka ada tutup, jangan sampai kita buka doang nggak ada tutup, dia bakal ngaruh ke paling bawah gitu kan. Ini kayak namanya penanda ya, kayak lu bikin marka jalan aja atau bikin tutup jalan gitu kan, harus ada yang dibukanya dari mana, ditutupnya dari mana, sama kayak gini. Itu harus ada tutup. Misalkan ada kita pakai di sini contohnya H1, itu maka ditutupnya juga harus dengan H1. Nah kalau dulu tuh awalnya cuma punya 18 tag, sekarang HTML itu punya 250 tag. Nah 250 ini kalau kalian mau tahu ya silahkan googling aja, kalau gue sebutinnya banyak, gue juga lupa. Nah di sini ada tag-tag wajib ya, yang tadi di gue udah sebut juga sih tadi. Sebenarnya itu tag wajib yang di HTML kalau nggak ada bakalan error gitu, kalau nggak bakal bisa jalan. Yang pertama itu ada doctype yang tadi ada di gambar sih sebenarnya. HTML, ada head, ada title, ada body. Ini wajib ya, wajib kita masukkan. Kalau yang lain mungkin boleh kayak H1 nggak dipakai tadi nggak apa-apa. Nah ini selanjutnya ada elemen. Dan tadi kan disebutkan kalau tag-tag itu elemen daripada HTML kan. Nah elemen itu komponen yang menyusun dokumen HTML. Kadang juga bisa disebut sebagai node karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML. Nah jadi gini, HTML sendiri itu punya struktur yang tadi sudah kita bahas, cuman kan struktur yang terlihat gitu ya, cuman kan di dalamnya itu ada yang namanya lagi yang menyusun. Nah di sini ada strukturnya nih, yang pertama itu dokumen. Kalau kita lihat bagiannya di sini tuh, dia tuh bakalan turun ke beberapa elemen nih, ada elemen pertama itu head, ada body, lalu di situ turunannya title dan unitnya dari title itu, maka jadi dia bakal bisa kita isi by title. Kayaknya juga body begitu juga. Mungkin ini kayak dia tuh yang nyatuin gitu dari body, dari itu yang disebutnya dengan elemen. Dan kayak gini nih contohnya nih, dia menyatukan antara tag sama atribut, maka disebut dengan elemen gitu. Di sini kan ada nih contohnya. Nah yang ini tuh dia tuh kayak ini kan teknik P itu paragraf,
tutup tag gitu kan, tutup. Nah ini isi tag nih, isi dari tag jadi tag itu ada buka, ada tutup, ada isinya juga, boleh nggak diisi ya bebas. Nah, ini atribut. Apa sih atribut itu? Nanti setelah ini ada penjelasan tentang atribut. Nah ini atribut. Atribut itu kata khusus yang berada di dalam tag dan pembuka. Nah ini juga disebut sebagai modifier yang menentukan perilaku dari elemen. Nah, lalu tag ini kita mau tambahkan atribut. Sebenarnya ini tuh fungsinya buat kayak dia tuh ada di posisi apa, dia harus huruf apa gitu kan, dia harus ada di posisi mana. Nah ini kita bisa tambahkan di atribut. Namun ini atribut itu yang disediakan oleh HTML nggak banyak, jadi memang kebanyakan orang itu menggunakan CSS untuk menghias. Mungkin atribut ini bisa digunakan juga buat hiasan atau posisi lah di ini. Dan ini ada jenis-jenis atribut nih. Yang pertama itu ada atribut global. Jadi ini memang semua elemen bisa menerima gitu. Mau lu pakai dari elemen kan untuk kita bahas ya. Elemen itu yang perpaduan dari atribut sampai tag. Nah ini tuh dia bisa masuk ke semua elemen. Ini ada contohnya nih, ada hidden, ada length itu. Nah bener nanti PPT-nya kalau udah di-share bisa dibaca lagi. Ini untuk teori aja sih. Nah di sini gue banyak nih. Ada selanjutnya itu ada atribut event. Event itu ya digunakan untuk menentukan aksi, atau untuk digunakan ya hanya untuk menjelaskan, kayak misalkan tuh dia lebih berhubungan sama JavaScript. Kalau kalian lihat apa sih namanya, kalau kalian pakai web nih, pernah lihat kalau misalnya kalian ngeklik tombol itu dia nggak loading gitu, dia nggak di load websitenya, itu disebut dengan ini atribut event. Dia menggunakan atribut event karena di sini bacanya ada on after frame, of before frame, on load itu artinya ketika dia sudah meload aplikasi secara keseluruhan, apa yang akan dilakukan gitu. Misalkan dia mau menjalani A gitu. Itu ada atribut khusus. Nah atribut khusus ini biasanya hanya bisa dipakai di elemen-elemen tertentu atau tag-tag tertentu ya. Kayak misalkan kita mau nambahin gambar atau video, maka kita bisa menambahkan elemen src, atribut src. Atau kita mau nge-link nih, misalkan kalau kita ngeklik tombol pindah ke halaman Facebook kita, itu kita pakai href ya kan, dari A atau links, lalu ada action dan autoplay juga. Nah ini kita bakalan praktik teman-teman. Mungkin itu dulu dari materi gua, cukup simple ya mungkin, karena ya temanya gitu-gitu aja isinya. Kan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke praktek. Warnanya langsung barengan. Siapa dulu tuh? Aldo ya? belum ada. Belum ada. Oh. Beneran. Oke. Jadi Awang mau nanya? Gue mau ngingetin aja sih, mau nanya langsung aja nggak apa-apa. Gue boleh nanya nggak? Gue nanya ya bang. Nih, kalau salah nulis deklarasi di awal HTML ngaruhnya ke apa bang? Deklarasi ngaruhnya ke yang akan jalan, mungkin ada error-error yang kita tidak ketahui. Misalkan dia nggak deklarasi ini di HTML berapa nih, misalkan mau deklarasiin itu dia HTML-nya HTML 5, nah tapi lu menggunakan HTML 4, maka ya di HTML tersebut elemen HTML 5 nya HTML 4 nya nggak bakal baca gitu. Kayak cuma buat deklarasi aja, lu menggunakan versi berapa. Jadi misalkan lu pakai versi 5 ya harus pakai versi 5. Kalau misalkan tahu-taunya di situ lu pakai versi 4 ya nggak bakal kebaca gitu.
pesantren lah ngajarin itu aja sih. Udah, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita langsung praktek ya mungkin ya. Nah untuk praktek itu gue nggak mau gue yang share screen, mungkin gue minta dari salah satu peserta aja yang share screen. Siapa yang bersedia? Karena kalau gue sendiri ya paling. Boleh teman-teman yang bersedia silakan. Gue ada bang, santuy lo ngomongnya, kayak gak ikhlas gitu. Ngomongnya gue ada bang, ini ada gas. Tapi mic gue rusak. Terus gimana caranya komunikasinya? Mic gue nih kalau mau, mic gue. Santuy dong, jangan aku nih. Lu matiin dulu bang, share screen-nya. Oh iya bang, udah bang. Nah ini teman-teman nih saran ya, kan kalau yang pakai Windows itu bisa di split layarnya kanan kiri, ya kan? Kalau nggak tahu caranya silahkan googling split layar Windows supaya yang sebelah kanan kalian ngetik, yang sebelah kiri kalian nonton ya. Jadi sekalian praktekin di laptop masing-masing. Mungkin dari kalian juga udah ada yang tahu materi mereka apa, bahkan udah ada yang waktu itu pernah bikin Android juga ya. Sharing dulu mungkin dari Mbak Aulia Bening ini bisa memberikan yang tutor yang menarik untuk kita semua. Silakan Mbak Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini ada Mas Aulia dan Mbak Aulia ya. Kelihatan Mbak Aulia. Oke. Sepertinya Anda sudah mengerti ya tentang penjelasan tadi. Coba kita bisa mulai dari untuk ketika Sublime itu di full screenin aja. Apa nggak usah sambil ngetik itu, dengerin aja. Nah ini kita mau menentukan kalau kita ngetik HTML dulu. Coba kan kemarin kita ada tugas atau tugas sih untuk mempelajari Sublime Text itu biar cepat seperti apa tuh cara penggunaannya. Coba Mbak Aulia kita ubah dulu yang di pojok kanan bawah itu menjadi HTML. Dari plain text itu bacaan plain text kita ganti dulu menjadi HTML sebelum. Bukan di pojok kanan bawah. Nah yang plain text itu diklik, nah pilih HTML. Nah ini kita udah mendeklarasikan si Sublime ini bahwa kita akan menuliskan kode-kode HTML. Nah sebelumnya ini teman-teman layarnya udah pada di split belum nih? Udah siap atau belum untuk ngetik? Udah bang. Udah bang. Udah. Guys, itu toxic ya. Salah terus gua.
kita mulai. Ini udah deklarasiin udah semuanya. Nah itu coba dibuka aja kurung yang tadi tag itu loh. Yang mana tuh tag? Nah ketik HTML. Kalau enter tuh enter. Nggak usah ditutup. Hapus dulu. Hapus sampai L aja. Hapus sampai L. Nah klik ke L, ketik L, enter. Nah ini udah. Jadi langsung tadi yang wajib, dia sudah mendeklarasikan HTML-nya. Itulah kehebatan dari Sublime, dia sudah menyediakan. Karena kemarin suruh pelajari bagaimana kita memanfaatkan Sublime Text ini. Nah ini untuk tadi yang tag-tag wajib itu ada HTML, head, body, sama HTML. Jadi tag itu harus tertutup dan harus ada buka. Nah mungkin untuk ini belum ada. Coba mungkin kita bisa isi dulu dari title. Dan di dalam title itu coba kita isi. Serah apa aja sih. Rian ganteng gitu. Nah coba. Lu orang Betawi yang ngomong dia dulu. Emang yang namanya Aulia tuh identik dengan orang Bekasi ya. Oke kita mulai. Udah nih kan udah. Coba kita bisa save dulu dengan menggunakan eksibisi atau save aja dulu Aulia apa ini. Panggilnya enaknya apa sih? Oh iya, itu ada chat katanya tapi itu kurang zoom kak. Jadi kita bisa save nih, tentukan foldernya terserah. Ini Rabiatul Adawiyah mungkin lagi online. Kemarin kemana? Nggak ngapain dulu? Kenapa kak? Nggak isi push ya udah. Kemarin nggak itu. Kayak Rabiatul. Nah ini kan sudah dibuka grafik.html. Nah coba balik lagi ke foldernya Mbak Aulia yang tadi buat simpan. Nah coba ini kita buka aja tuh tadi simpanan dalam folder situ. Nah ini kita aja klik aja. Nah udah gitu doang tampilannya. Kalau diisinya, nah itu tadi tuh title itu yang di paling atas tuh pojok kiri, udah. Nah itu kan tampilan browser tuh kita bakal ngebahas struktur. Mungkin sebagian orang sudah mengerti. Nah selanjutnya itu coba bikin di body kita tambahkan A1. Jadi ketik aja isinya apa, jangan lupa tutupnya. Bebas. Nah, coba dibuka lagi di website di browser ini. Di refresh satu. Jadi di refresh. Nah, ini tampilannya kayak gini nih. Untuk yang HTML.
ini memang masih dasar banget sih. Coba itu yang K1 gue pengen ada 3, gimana caranya coba kalau misalkan pakai Suban kan kita sudah kemarin suruh belajar tuh, biar dia langsung auto copy paste H1 itu mencet apa. Coba itu di blok dulu dari H1 buka sampai H1 tutup di blok. Lalu ketik Ctrl D. Pencet aja Ctrl sama D. Apa nggak bisa masak? Ada shift-nya Kak, Ctrl Shift D. Tuh udah ajarin tuh Ctrl Shift D. Nah, coba lagi sampai banyak ketiga. Ngamuk. Berat. Tuh, kita mesti memperhatikan tuh kalau ada ketinggalan di hapusnya tuh mesti dihapus. Itu coba setiap habisnya 1 di enter aja biar rapi. Ya di enter. Nah coba yang dari A1 itu diganti tuh A2 gitu berurutan sampai A3. Itu semakin besar kalau itu tag daripada HTML, semakin besar tulisannya dia semakin kecil. Jangan dari hasil itu cuma ada sampai H6, jadi H1 sampai H6 atau mungkin sudah nambah lupa. Ini semakin lama semakin kecil tergantung kebutuhan kita mau menggunakannya itu apa. Oke Aulia gantian ya, yang share screen sudah cukup segitu saja. Nah, kelihatan nggak? Ini kita bakalan belajar ya. Tadi kan kayak gitu. Kita mulai baru pulang. Pada cangkir ilmu. Setting dokumen saja. Index.html. Nah tadi kan untuk compact itu biasanya website-nya bacanya index.html. Nah ini yang tadi tuh stylenya bening sampai H1. Semuanya H1. Ini tadi kayak gini lah penampakannya kalau kita pakai A1 sampai A6 ini seperti ini. Nah kalau misalkan gua harus ngajarin satu-satu tentang tag-tag ini kan nggak mungkin dan banyak banget, nggak akan cukup waktu. Mungkin kita hanya akan mencoba beberapa ya, nanti sisanya belajarin sendiri.
itu tadi udah dipahamin kan, head itu fungsinya untuk apa, body itu untuk fungsinya untuk apa. Nah ini dulu nih yang penting, soalnya nanti kalau kalian mau masukin tag tapi kalian nggak tahu masukinnya di sisi sebelah mana, percuma gitu. Mungkin makanya sebelum itu ada yang ingin ditanyakan. Nah kalau nggak ada kita langsung aja nih. Nah ini websitenya nih, kalau kalian mau belajar tentang tag-tag HTML. HTML tuh banyak banget di sini, kalian bisa belajarin, ada basicnya seperti ini kan. Tadi sini kan dia nggak ada hitnya kan, itulah bisa di try it yourself. Kalian bisa langsung coba ketik-ketik di sini untuk belajar atau gitu. Nah kita coba mau buat table saja deh. Nih bisa sih copy aja ini. Nah ini table itu begini doang. Table ini sebutnya table. Ini satu turun bawah 2, ini kolom atas. Nanti kita mau bikin garisnya tuh pakai apa sih? Itu nanti kita pakai CSS. Sebenarnya HTML cuma gini-gini aja untuk kerangkanya aja gitu kan. Kita mau bikin list aja nih, list. Nah ini list nih, untuk list dia pakai SQL. Di bawah table kita bikin di bawah tutup. Ingat ya kalau mau bikin tuh jangan di dalam tutup gitu, sesuai sama kebutuhan. Tuh ini list itu tadi. Nah dicontohkan itu gimana sih, kita mau bikin bisa jadi misalkan contohnya jadi kayak gini nih. Jadi baru gue bikin sampai kok bisa jadi kayak gini, itu gimana sih? Nah itu di sini pakai CSS dan JavaScript, kan kayak klik kayak kemana tuh, kemana. Nah itu nanti jadi kita hanya untuk belajar strukturnya. Nah ini kan udah gue kasih CSS ya. Nah kalau misalkan kita nggak kasih CSS, nah, ini kan gue hapus aja. Nah makanya jadinya gini doang nih struktur HTML-nya, fondasinya tuh gini doang. Dan bisa lihat sendiri, cuman begini doang. Ini gue sebenarnya bingung apa yang mau dipraktekin. Ini dari kalian pribadi. Jadi ini websitenya, kalian menambah pengetahuan tentang tag-tag HTML dulu, baru nanti setelah ini kita bakal belajar logic. Selanjutnya itu nanti selanjutnya kita bakal belajar tentang penerapan PHP. Itu mungkin baru kalian susah untuk belajar sendiri, tapi untuk HTML ini mungkin sangat-sangat mudah teman-teman. Tadi untuk file XML untuk kita bisa buka di browser atau tes lah di browser. Terus home page nih ada index.html, bebas sebenarnya mau namanya apa. Ada file HTML, ya kan. Nah, contoh misalkan kita mau menerapkan yang ini nih. Jenis-jenis atribut ya, kita mau menggunakan atribut khusus, gitu kan. Ini atribut khusus itu tadi gue bilang kalau lo mau nambahin gambar atau mau nge-link misalkan gitu ya. Misalkan gini, lo mau nambahin di sini. Ini kalau nge-zoom bingung. Kita tambah di paling atas nih. Misalkan lo mau bikin gini A, ini kan A itu termasuk tag daripada si HTML itu sendiri ya. Nah kita mau bikin ke www.google.com, sana kan sini klik here misalkan itu. Ya, maka nanti kalau dia diklik itu dia bakalan Google gitu kan.
harus kayak gini nih. Ambil copy, balik ke sini. Ini kalau diklik dia bakalan ke Google. Nah ini adalah contoh untuk kita misalkan menggunakan atribut khusus. Atribut khusus itu hanya bisa beberapa. Misalkan gini, kita mau ngambil Google ini kan ada gambaran nih, kita copy linknya. Nah, kita mau masukin di bawah, di atas klik here nih. Kita tambahin aja img, buka dulu, img, enter gitu. Paste. Udah. Nah, udah kayak gini. Udah gini dong, klik here. Nah inilah pondasi daripada HTML nanti yang bakal dihias menggunakan CSS jadi rapi. Klik here gitu. Jadi ada apa lagi sih atributnya? Ada action, ada autoplay. Kalau misalkan kalian mau nambahin video ya, akan kita nambahin video gitu. Sebenarnya gampang. Nih contohnya kalian mau ini. Mau nge-embed YouTube ke website kalian nanti misalkan. Nah, misalnya kita ini nih tidak bisa aja. Tungguin ya. Selamat malam. Nah, ini misalkan kita mau embed nih ke website kita, kan gampang sebenarnya. Ini tinggal bagikan, kita sematkan nih. Tuh. Oh, udah ini tinggal copy isinya. Gimana copy? Tuh pindah di mari. Tuh. Lalu kita balik lagi sini. Udah jadi masuk. Ya, seperti inilah teman-teman untuk menerapkan HTML yang bisa dipencet tuh. Selamat malam teman-teman. Ya gitu. Bisa untuk penerapan HTML, pengenalan HTML lah. Jadi gampang banget teman-teman, sekali lagi ini nggak perlu dihafal. Jadi kalian bisa belajar untuk semuanya nih dari sini nih, W3HTML atau ada lagi namanya yang di sini petani kode. Jadi bisa belajar dari sini untuk tag-tagnya ya. Nah ini untuk HTML itu sendiri tuh gampang banget sumpah. Jadi gue sebenarnya juga bingung apa yang mau gue praktekin kalau misalkan cuman gini-gini doang gitu. Nah nanti untuk kedepannya kalian akan menghias HTML itu sendiri. Nah kira-kira dari kalian nih ada nggak nih yang mau nerapin contoh gitulah. Nah mungkin untuk menerapkan apa yang udah gue jelasin, kalian bikin ya masing-masing, gue kasih waktu 15 menit untuk berkreasi menggunakan HTML. Nah ini linknya gue kasih nih. Berkreasi aja, bebas mau bikin tulisan apa. Disuruh ngaso. Istirahat dulu guys.
teman-teman mungkin bisa untuk menerapkan ya, dikasih waktu 15 menit berkreasi menggunakan W3 School itu dengan tag-tagnya ya. Apa saja kalian bisa bikin di situ, silahkan. Kalau lebih banyak lebih bagus. Oh, itu ada yang nanya tuh, Bang, kalau ambil foto dan video dari visual gitu sendiri gimana? Oh, bisa. Nih gue contohin ya, tapi gue download video dulu, bentar, gue nggak punya video. Cari mana yang video pendek. Juru bicara. Ya, sambil nunggu istirahat bisa diterapkan, nanti baru setelah itu gue kasih tahu cara biar kita nambahin video dari lokal, sebutannya lokal ya. Untuk PC sendiri itu disebut lokal. Juru bicara Satgas Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 UI. Juru bicara Satgas. Ini udah selesai belum sih istirahatnya? Udah masuk ya, udah masuk boleh. Nah, ini untuk nambahin video dari lokal kita sendiri tuh gini. Jadi kita bisa kayak gini nih, menggunakan ini video. Nah, ini tuh atribut teman-teman. Duit itu tahulah, duit itu untuk menentukan lebar, lalu height itu untuk menentukan ke bawah tuh, pak, lebar ke bawah. Kita cuma pakai tag video aja, video. Nah, ini source-nya. Nah, kita itu harus kayak gini nih, untuk mengambil SRC-nya ini. Yang ini kan, tadi kan gue ambil yang ini nih. Kalian gini aja sebenarnya. Untuk ngambil URL ya, gini aja nih. Drag aja nih ke Google nih. Nah, dia kan nanti nyetel nih. Satgas. Nah, URL yang ini aja yang kalian copy nih, gitu. Nah, tapi nih, jangan lupa nih. Ketika nanti kita sudah misalkan mempublish HTML ini,
Ya, yang lokal itu harus ikut di-publish juga ke server, ke wadah penyimpanan nanti. Jadi nggak bisa ditinggal di lokal kita bagiin ke orang gitu, nggak bisa. Jadi kita harus bawa gitu. Ya gitu untuk menambahkan video ya, gitu tuh. Yang ini nih. Begitu juga untuk gambar, kalau kalian mau masukin gambar sendiri tuh, gini doang. Kita masukin ini, buka lagi sini, misalkan yang ini nih. Oke, mau buka di sini. Tuh, ada kan URL-nya. Ke sini. Ini lagi. Tadi mana tuh yang image? Nah, ini. Tuh. Udah. Gede banget lagi. Mungkin tuh 15 menit ya teman-teman. Coba variasikan. Kalian bisa membuat apa sih? Ini coba dikreasikan teman-teman.
Ada yang sudah selesai? Oke teman-teman, ada yang pede ingin menunjukkan? Kalau tidak ada, saya tunjuk random ya. Ayo yang lain mungkin bisa sembari nyalain kamera ya teman-teman ya, biar kita bisa saling berkenalan satu sama lain, kan kita banyak nih orangnya di sini nih.
bisa menjadi relasi juga ke depannya, kita saling berkenalan kan, nggak usah malu gitu kan, santuy gaming. Kalau ditutup-tutupin layarnya ya kan kita nggak tahu wajahnya seperti apa. Kalau ketemu di jalan kan bisa saling sapa-sapaan kalau wajahnya terlihat. Terlihat juga yang tidak memperhatikan, kamera yang nggak dinyalain kan. Ya seperti tadi gue bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita memperhatikan hal kecil, hal besar bisa tercapai. Bagaimana kita bisa berpikir pada tempatnya kalau kita tidak bisa berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya. Kenapa mesti malu kan? Tinggal nyalain kamera atau memang ada kendala koneksi kan? Atau kendala yang lain? Ya, kita mulai tunjuk random aja karena tidak ada yang pede. Sebenarnya pembelajaran HTML ini sangat gampang kalau kalian mau jago, sering-sering aja buka websitenya, nyoba-nyoba. Coba-coba semua tag-nya, nggak perlu dihafal, yang penting. Atau kalian bisa bumek yang menurut kalian penting, atau misalkan kalian udah kepikiran ya, setelah pelatihan ini gue mau bikin website ini nih misalkan gitu. Nah itu kalian bumek-bumekin aja yang nantinya itu bisa membantu. Misalkan kayak di website gue nanti ada table nih, ya udah dibumek aja gimana cara bikin table. Nah tanya. Ya jadi sekali lagi yuk nyalain kamera biar kita bisa saling berkenalan gitu kan, nanti di jalan bisa ketemu, bisa saling bertanya-tanya atau sharing-sharing. Ini kalau dari kelihatannya nih Mas Gilang Fajar sepertinya sudah selesai nih. Bisa kali di share screen kan, kita saling berbagi ilmu di sini kan, karena ada yang baru gitu misalkan ditemukan di W3 School. Saya tadi mencoba membuat ini nih gitu, bisa dibagikan ke teman-temannya. Ya Mas Gilang, tidak ada yang pede jadi terpaksa saya tunjuk-tunjuk saja. Nanti yang nggak nyalain kamera ini menjadi target ini. Kelihatan nggak Bang? Kelihatan. Wah ini udah keren, udah ada warna-warninya nih, udah dihias. Kayaknya doang Bang. Nggak apa-apa Bang, ini udah keren banget. Nanti tinggal dihias jadi bagus. Mulai kita bertahap. Nah ini kan ada ini ya Bang ya, ada pakai teks 1 dan juga ada. Coba bisa dilihat ininya Bang, codingannya Bang. Ini udah diedit di template Sublime ini kayaknya nih. Dia pakai paragraf ya, dia pakai menggunakan tag paragraf yang P itu, selanjutnya dia pakai tag A juga itu untuk link ya, link. Dia pakai tag 1. Cuman itu bikin RF-nya kenapa bikin body lagi Bang ya? Itu kan di atas ada body Bang. Ya itu. Itu dipindah aja Bang ke body yang di atas itu loh Bang. Dihapus tuh yang table itu, di drag aja. Enggak, yang table dulu Bang. Yang dari table itu, dari buka sampai ya itu di tag sampai A aja, sampai A. Nah ya, taruh di bawah 1 aja, di enter. Itu dihapus dulu, di cut lah, di cut. Ctrl X. Ditaruh di bawah 1. H1 Bang, di atas. Bukan Bang, di dalam body. Di atas tuh yang di bawah H1 negara republik itu loh. Negara kesatuan. Ya, di dalam body Bang, jangan di luar body. Gini. Ya, di situ. Nah, yang bawahnya juga tuh Bang. Tapi itu nggak usah pakai bodinya hapus tuh. Nah, itu 2 aja. Ya, taruh di bawah table. Tuh, jadi kita harus dalam struktur. Nah, coba lagi Bang. Kalau nanti itu saya udah tuh, udah refresh itu. Udah di-set belum Bang? Nah, sudah tuh. Udah.
Sudah, nah ya kan, jadi jangan itu bang, strukturnya itu harus di dalam itu tadi, di dalam body. Jadi di body itu kita bikin di dalam itu semua. Nanti soalnya kalau kayak gitu tuh takut ada mesinnya nggak, browsernya itu sendiri ada yang support atau tidak support gitu. Jadi nanti kita takutnya kan udah bikin gimana nih, kita kan mesti mikirin nih apa yang kita lihat tuh belum tentu dilihat sama orang lain tuh sama. Misalkan resolusi layar abang itu misalkan 1020 misalkan. Nah yang orang lain itu 1300, maka dia nanti ukurannya berbeda gitu. Jadi itu mesti kita pikirkan juga nanti itu di CSS ya, bagian CSS. Sekarang ini kita hanya bikin struktur-struktur. Nah itu tadi ini benar nih, udah bagus dia menggunakan tag table, tag H1, tag P gitu. Jadi memang gunakanlah jika itu dibutuhkan gitu. Misalkan oh di buat table saya butuh tulisan lagi, oke maka dari situ kita menggunakan H1. Nah ini mungkin ada banyak lagi nih tag-tag, tadi kan kita sudah lihat sendiri di PPT ada 250 tag gitu kan, kurang lebih. Nah itu ada namanya tag label juga ada, kita nggak perlu pakai P. Nah itu dia juga udah pakai style tuh. Style itu kan masuknya ke CSS bang ya, dia itu untuk menghias. Sebenarnya itu bukan HTML, tapi itu kita menambahkan elemen CSS ke dalam HTML yang nantinya kita juga kan kalau lihat dari fondasi sentralnya itu ya memang ke HTML kita tambahkan CSS, itu kan ada style tuh. Nah style itu CSS, cuma nanti ini kita pelajari di minggu depan. Minggu ini kita fokus ke HTML untuk bikin strukturnya aja. Itu, nah itu ada TD, TR, nah itu kita juga mesti pahami nih. Saya bilang di grup jangan jadi script kiddie. Kita harus pahami, oh tag table itu apa sih? Oh tag body itu apa sih? Oh tag TR itu fungsinya apa sih? Nah itu mungkin kalau gue jelasin satu-satu ya banyak gitu kan, kagak mungkin TR itu apa dari 250 tag gue harus omongin satu-satu kan nggak mungkin. Nah itulah dari inisiatif kalian sendiri nanti ke depannya itu harus bisa sering-sering buka tuh W3 School atau Petani Kode. Nah ini juga yang pengen gue ajarin supaya kalian itu nggak ini ya, nggak stuck kalau error. Nah kita tuh harus mempelajari query-query untuk kita googling nantinya. Misalkan kayak gini nih. Misalkan abang nih, coba lihat bang lagi di ini browsernya. Nah di sini kan tabelnya belum ada bordernya kan, maksudnya kotak. Nah untuk nge-searchnya itu coba abang search aja bang. Apa? Coba abang cari di Google, pencet cari aja gitu Google query-nya. Kita ketik aja table border HTML gitu kan. Ketik aja. Ya, table border HTML. Nah, HTML. Oh, ini untuk query-query seperti ini yang mesti kita pahami. Nah, ini kan ada nih, kita lihat di paling bawah dari W3 Docs juga udah ada tuh bagaimana kita nambahkan border. Nah, coba kita yang bawah bang. Nah, itu table. Kita tambahkan elemen border tuh bang. Coba abang yang ini aja bang, lihat jangan di copy semua bang. Table tuh kan ada border tuh. Border. Kayak itu bordernya aja yang di copy, bordernya aja. Nah, ya bordernya aja kita copy. Kita taruh lagi ke codingannya abang. Nah di dalam table yang tadi samain setelah style width itu lewatin. Ya di luar bang, jangan di dalam. Ah ya gitu. Iya di situ ya. Di spasi itu. Nah coba kita lihat berhasil nggak? Nah seperti itu kita untuk cari-carinya tuh kayak gitu, untuk inisiatif kita sendiri apa yang kita butuhkan, bagaimana caranya kita googling gitu. Nah misalkan kita mau ngubah nih, tadi kan udah ada atribut aligns gitu kan, dia mau di tengah atau di apa, itu kita mesti settingnya harus tahu, karena kalau misalkan gua mau praktekin pun percuma gitu kalau kita nanti cuma lu ngeliatin gua ngoding, gak ada gunanya. Mendingan gua untuk menuntun kalian untuk berinisiatif cari apa yang dibutuhkan. Misalkan explore sebanyak-banyaknya, kalian explore aja nih HTML. Nah nantinya kedepannya kita kan bikin produk gitu. Jadi untuk awal ini kan nggak mungkin kita langsung ngejalanin produk kalau kalian sendiri itu nggak tahu HTML itu seperti apa. Masa ya gue langsung ngajarin bikin produk kan nggak mungkin. Nah kita pelajari dulu dasarnya, HTML itu seperti ini strukturnya. Nanti kita bisa bikin ini ada warnanya, bisa bikin ini bergerak-gerak juga nanti belakangan setelah HTML ini. Nah jadi tugas kalian itu untuk di minggu depannya. Ini sebelum tugas sih, gue pengen orang lain lagi lah, jangan satu doang ya kan. Nggak seru. Ya? Iya bang, udah bang, thank you bang ya. Oke, sama-sama bang, masukannya terima kasih. Nih sekarang yang perempuan aja nih ya. Coba kita minta Hasna Kamila.
Oke, kita minta ini aja nih yang asik kayaknya nih yang Aisyah Nabila ya. Apakah menyimak Aisyah Nabila? Boleh dibagikan untuk HTML-nya yang sudah dibuat, kita sharing-sharing. Respon. Sepertinya ini aja lanjut lagi ya. Kayaknya nih Abang Darmawan ini siapa kan ya Abang Darmawan? Dari luar daerah kan ya? Bisa Bang dibagikan Bang? Kita sharing-sharing Bang. Ya bang, sama kayak tadi sama aku juga table. Ya nggak apa-apa Bang, kita lihat-lihat saja dulu. Bentar ya. Ini nggak nyalain. Apa deh? Kelihatan Bang, kelihatan. Wih, pakai Windows 7 nih Bang ya? Iya bang. Nggak apa-apa Bang, noise sudah biarin aja Bang, nggak usah di mute, santuy aja Bang. Coba kita lihat lagi Bang. Nah ini Bang, coba tadi kan udah diajarin tuh tambah border, coba table Abang tambahin border Bang. Gimana ya bang? Tadi di ini Bang, tambahin di tablenya itu kita tambah border. Di sebelah style itu Bang. Oh itu nih. Ya, tambahin border. 1 gitu. Pakai persen deh. Nggak usah Bang, kalau itu nggak pakai persen deh. Nah itulah. Mungkin ini udah bagus Bang ya untuk awalan. Jadi nanti mungkin bisa ditambahin lagi Bang tag-tagnya tuh Bang. Kan masih banyak tuh di W3 School ya kan. Siap Bang. Oke deh Bang. Nanti mungkin ditambahkan nih, ini juga diajarin layout tuh kan. Kita bisa bikin layout tuh bentuknya kayak gimana tuh. Jadi nanti itu ada header, nav, section. Bisa diikutin lah ini di contoh-contoh ya kan. Ya mungkin itu dulu Bang. Thank you Bang. Oke, terakhir kita mau cari lagi yang udah mengerjakan. Aku dong Kak. Oke, silakan. Bang Darmawan tadi dari Nias ya Bang ya? Kalau nggak salah ya Bang? Iya bang. Jauh ya Bang ya? Gimana bang? Jauh ya Bang? Aduh, ini macet Sarawak sorry. Macet. Jauh Bang, jauh. Dari Jakarta jauh. Jauh. Iya. Tapi pernah ke Jakarta Bang? Di Indonesia. Belum bang. Cuma belum. kuliahnya di Jogja. Kuliah. Berarti sekarang di Jogja ya? Enggak, masih ini juga karena kan daring. Jadi percuma juga kalau masih daring. Gak ada teman ya Bang ya? Ada di Jogja daring gak ada teman. Wah ini bagus nih. Tapi udah menambahkan elemen CSS. Yuk.
Udah terlihat enggak? Kelihatan. Ya ini udah bagus nih. Kita udah bisa, tuh dia bisa sampai nemuin cara nambahin emot tuh di HTML tuh ada dan sebenarnya banyak ya, ada NBSP tuh sebenarnya banyak. Kalau kita pelajari lagi HTML tuh tagnya masih banyak lebih dari sekedar ini teman-teman. Ini mungkin bisa dieksplor lebih banyak, atau tadi waktunya terlalu singkat ya jadi nggak sempet eksplor ya, jadi banyak. Ya mungkin ini kan basic kayak gini ya udah benar, kita bisa nerapin tuh. Kalau untuk membuat HTML tuh gimana sih biar bisa kita lihat di browser. Ya bagus ini, cuman banyakkan CSS-nya. Nanti kita bakalan belajar CSS itu setelah ini. Nah tuh tadi tuh coba kalau saya boleh koreksi, style itu Mbak yang saya panggil apa ya, Mbak aja deh. Iya, kenapa? Yang style itu bukan dimasukkan di dalam body. Jadi style itu kan tadi saya jelaskan kalau ketika kita ingin menambahkan CSS, style itu kan termasuk ke dalam CSS, kita harus menaruhnya di head. Ngomong sih kepala. Oh. Nah itu dipindahkan aja Mbak. Yang style itu iya, yang style bawah itu Mbak, yang tag bukan. Yang textile. Yang ini? Enggak, yang textile itu Mbak, yang Mbak bikin sendiri itu yang buka kurung. Oh ini. Yang di bawah H3, nah ya itu di sampai tutup dipindahin aja. Ke mana Kak? Ke head ya? Ya di bawah title itu. Jadi memang untuk style itu kita bikin itu yang di bawahnya hapus aja. Ya, yang di bawahnya hapus aja. Nah, coba sama aja kan? Iya, sama aja. Memang sebenarnya sama aja, cuman memang untuk hakikatnya HTML itu menerima style itu. Nah ini mungkin baru sedikit ya, baru 3 elemen tuh, baru 3 tag. Jadi masih kebaca, cuma nanti ke depannya tuh bisa timpang tindih gitu. Kalau kalian nanti udah lebih dalam nih, coba di sebelah kiri itu di browser klik kanan nih. Lalu kalian inspect. Klik kanan inspect. Nah nanti ke depannya kalau kalian tidak mengerjakan sesuai dengan kaidahnya ya, biasa sebutannya kaidah style ditaruh body. Nah nanti di tab konsol itu tuh, di tab konsol tuh, yang atas tab konsol, konsole. Nah itu nanti situ bakalan muncul error gitu. Jadi website kalian nggak akan bisa dibilang jalan harus juga ya kayak? Iya kita tuh harus sesuai kaidah lah bilangnya gitu kan. Nah ini karena memang udah banyak yang menerapkan CSS ya dari tadi ya. Ini sedikit sebelum minggu depan. Gini, gua kasih satu contoh ya. Coba balik lagi ke ini inspeknya close saja. Nah, balik ke codingan lagi. Coba yang di dalam style itu yang tadi Mbak pindahin itu, klik enter. Di dalam. Iya di situ aja enter. Bikin titik. Misalnya biru gitu, yang biru. Misalkan, nah buka kurung tutup kurung. Spasi dulu tapi spasi. Sorry, kurawal, yang kayak itu tuh. Ini spasi dulu. Kurawal. Okay. Bukan yang tutup kurung itu, tapi kurawal. Nah ini tambahkan coba, misalkan color blue. Color .2 blue tuh sama kayak H1 tuh. Nah ini .2 itu .2-nya yang jangan yang itu, yang .2. Nah ya udah, coba simpan. Lalu di H3 itu Mbak, di H3 yang pelatihan secangkir ilmu ya, di dalamnya itu, di dalam sebelah kiri yang buka bukan yang tutup. Nah di dalamnya buka kurung, di dalam tutup kurung itu spasi coba. Bukan yang di situ Mbak, di sebelah kirinya lagi, di dalam H3-nya di spasi. Tambahin kelas. Kelasnya bukan itu, kelas pakai bahasa Inggris, CALAS itu kelas. Nah ya enter. Masukin biru gitu, dalamnya biru.
Nah, coba lagi di sebelah kiri. Di save lalu di. Nah, itu dia berubah kan jadi biru. Iya udah. Oke. Nah, itu namanya CSS. Bagaimana nanti kita mendesain ke depannya itu ya seperti itu gitu. Kita nggak perlu nulis di H1 terus style background color ini tuh. Jangan, itu jelek. Bikin codingan tuh berantakan. Kalau kita lihat kayak gini kan gayanya kan berantakan ya. Puyeng juga bacanya nanti kalau warna-warni. Nanti itu ke depannya kita bakal menggunakan metode seperti itu untuk CSS. Cuma nanti kan CSS kita belajar di minggu depan nih. Hari ini kita fokus ke HTML. Bagaimana kita bisa membuat file HTML dulu. Sama kita menerapkan tag-tag. Nah, ada yang bertanya? Ya mungkin itu sudah bagus ya. Ya udah cuman ini kan gua nggak tahu nih copy atau enggak. Cuman ke depannya Iya sih copy. Iya, nggak apa-apa copy. Yang penting tuh kalian tahu. Misalkan setelah copy tuh cari tahu lagi gitu. Sebenarnya fungsi H1 itu apa gitu. Fungsi H2 itu apa, fungsi P itu apa, nggak apa-apa copy dulu, nggak apa-apa semua lu copy tuh jadi satu. Cuman kita masih tahu definisinya supaya ke depannya kita bisa tahu kalau kita mau hapus yang ini nih, misalkan kita mau udah ngopi nih dari punya orang, kita mau ubah-ubah nih contohnya nih. Nah itu kan kita harus tahu dulu apa yang harus dihapus, apa yang harus kita tambah. Nah makanya kalau kalian copy dipahami aja nggak apa-apa. Kalau mau copy mengejar lah. Siapa juga ngetik sampai ratusan baris gitu kan. Nah ini untuk awalan kita belajar HTML. Tadi udah tahu ya head itu apa, HTML itu apa. Jadi bikinlah HTML sesuai dengan kaidahnya, jangan keluar-keluar. Tuh, nanti kita ke depannya bakalan minggu depan kita ngehias. Ya, gitu aja. Kalau dari gua sih Hernanda komentarnya bagus, tapi ditambah lagi lah. Dari wait. Makasih ya Kak. Istirahat dulu ya. Aku stop share ya. Iya. Kita udah setengah perjalanan nih kau. Oke, tadi kita udah belajar lama ya guys, sekitar tebak gambar nih kau. Jadi nanti kalian akan menyuguhkan potongan-potongan bagian tubuh hewan. Lalu kalian bisa nebak apakah hewan itu gitu. Hewan-hewannya hewan-hewan yang mungkin familiar sama kita. Jadi ini easy peasy lah ya. Gampang lah ya Kaul ya. Oke deh. Canda easy peasy. Canda easy peasy. Oke. Udah siap belum nih? Kita mulai. Iya. Wah, teman-teman kalau mau jawab langsung aja ya. Betul. Langsung on mic aja. Kira-kira hewan apa nih? Ular. Tuh? Ular.
Ular cina. Ada yang jawab ular. Ada yang jawab ular. Ada yang mau jawab yang lain gak nih? Ya, Katanya tadi satu ular. Oke. Ular. Ada yang mau jawab yang lain gak nih? Hadiah 5.000 pulsa ya dari gua. Oh, serius? serius tuh. Serius nih? Iya, Adrian nggak pernah bohong. serius lah. Oh ya. Ya, gue pernah bikin cash public. Tapi hanya untuk 3 orang. Kalau banyak-banyak ya habis duit gua nanti. 3 orang dapat 50.000. 5.000 anjing. Oh, astagfirullahaladzim, maaf bonge. Oke, dapat 5.000, dapat 5.000. Ya lumayan lah ya. Pulsa. Lumayan. Pulsa. Mau pulsa, Pulsa mau 5.000. Dana, mau OVO, terserah lah. Apa itulah. Nah, buat bayar uang kas kan ya, kalau ada gitu. Oh, lumayan nih guys. Kalkun. Nyebut juga. Ya, Ayam kalkun. ayam. Anjing Kak. Oke. Anjing. Oh, anjing. Itu yang jawab ayam terlalu optimis. Orangnya optimis dia. Terlalu optimis. Oke, langsung kita lihat jawabannya aja kali ya. Kira-kira apa nih? Wah, betul dia itu anjing. Ini hewan burjing, namanya burjing ya. Burung anjing. Keren. Tadi siapa yang mendapat 5.000 ya? Nanti Tadi bisa siapa? diinfoin aja. Ada Jadi Kakak hadiahnya Kak? Jadi 5.000 pulsa ya. Jadilah. Kirimin. Itu siapa? Pokoknya kirimin nomornya ke kakak admin. Siap Kak, siap. Siap ya. Nanti diisiin pulsa 5.000 buat isi. Ngomongnya jawabnya harus ngegas ya jawabnya ya. Jawabnya harus ngegas. Makasih ya Kak. Oke. Harus on mic terus ngegas jawabnya. Makasih tadi yang udah jawab benar. Iya kan Kak. Oke, sekarang kita masih punya gambar lagi nih. Another picture. Next please. Nah, Wah, ini. oke. Ini gue yakin banget sih. Aduh, gampang lah. Paus. Tanya paus. Itu kalau Pak Gaji. kalau jawab chat mah nggak dapet hadiah. Harus ngegas. Oh iya, Ya. harus ngegas. Haus ya. Bang Gazi ngegas dulu. Oh, ngasih KJ. Nyebelin banget. Ada yang mau jawab lagi gak? Oh, nggak ada yang jawab, nggak ada yang itu. Gak ada yang mau 5.000. Gak ada yang mau 5.000. Kalau 5.000 dikit katanya gitu. Buat beli cilok dong. Yang udah jawab lagi boleh, dapat 10.000 jadinya nggak apa-apa tuh. Asalkan apa bang? Asalkan ngegas ya Nah, kan ngegas. syaratnya. Ini gue rasa pada googling nih. Oke. Langsung kita lihat jawabannya aja kali kau. Oh, bener tuh paus. Nah, Dia curang dia. Tapi dia ngasih KJ dia bukan jawab. Jadi dapat gak bang? Oh iya. Enggak lah, nggak dapet lah. Dia Ya, mau kaya. sayang sekali Bang Gazi. Oke. Bang Gazi gagal dapat goceng. Mati. Waduh. Oh iya. Ini Kira-kira apa nih guys? Yang bisa jawab. Jangan searching. Curang. ini kalau dari kakinya sih ya, Le. Kakinya sih apa nih ya? Bebek gak sih? Kakinya ini kaki ular. Ular. Oke. Ular jadi-jadian ya bang? Apa nih? Ngomong aja nggak apa.
Lumayan goceng tahu, bisa bayar uang kas. Kalau yang bayar uang kas, atau buat naik kereta, goceng kan? Dari sini ke Bekasi goceng. Guys, Kucing kak, hah? kucing. Goceng, katanya gitu. Ada yang jawab lagi buaya. Jawab lagi dong. Paus Kak, paus. Ngegas dong, ngegas. Apa? Paus, Tringgiling. Ya, paus. penggiling, paus. Coba kita cek aja jawabannya, Kak. Yang benar apa tuh? Kucing! Ya ampun. Iya, itu Alvin menang. Siapa Selamat. tadi yang jawab? Alvin ya? Selamat dapat goceng. Bayar uang kas. Ini serem banget sih kalau ada yang kayak gini beneran di dunia ini. Horor. Serem. Ayo kakak operator, gambar selanjutnya kakak operator. Nah ini Ini jelas. udah jelas sih. Apa nih guys? Baru ada 2 orang yang berhasil mendapatkan goceng loh. Kalau kalian tidak ingin goceng. Ini terakhir 10.000 ya kan, udah lempeng aja gitu, ganjil. Widih, lumayan nih, ceban. Ini kalau dari badannya nih ya, Kenapa tuh? kalau jawaban yang waras sih beruang. Iya. Harusnya. Harusnya. Semestinya. Iya. Kiranya apa ya? Semut Kak, semut. Semut. Naga. Naga gimana? Oh gitu deh. Ada yang jawab semut, ada yang jawab naga. Apalagi nih? Temennya beruang. Apa ya temennya beruang? Naga sama beruang. Temennya beruang naga. Oh, mereka sahabat sejati sepertinya. Oke. Naga, ada lagi nggak yang bisa jawab? Ceban loh, lumayan bisa beli boba pinggir jalan tuh. Burung. Ya, siapa yang berhasil memenangkan ceban? Ada lagi gak yang mau jawab? Ngegas dong. Jawabnya. Panik. Ini kambing ya, ini kambing. Tahu ini kambing. Kesini kambing. Ayo. Coba. Udah boleh di next belum nih Kak Ul? Udah banyak yang jawab tuh di kolom chat. Oke, langsung aja kali ya, Kacile ya. Langsung aja. Wah, Burung. Lucu banget. benar. Burung jadi-jadian ya. Oke, selamat Darmawan. Anda Selamat Darmawan. mendapatkan 10.000. Yeay. Buat teman-teman yang berhasil jawab tadi yang disebut namanya, kirim nomornya ke kakak admin ya. Langsung aja. Biar nanti dikirim nama Bang Ahok. Makasih. Oh, ada bel masuk nih. Ada baru masuk lagi. Oke, kita lanjut. Kita udah masuk lagi nih kelas. Ya kan, masuk ke SD ya, SMP. Ke terakhir nih gue minta untuk share screen lagi, satu lagi. Coba dari tadi laki udah 2, tinggal perempuan 1 lagi ya. Coba ini Roza tadi kayaknya dia aktif ya, jadi mungkin bisa berbagi dengan kita semua. Yuk Mbak Roza, bisa mungkin dibagikan.
Bentar Kak, tapi nggak bisa on cam nih. Nggak apa-apa, silakan aja. Cile, Yes. gue masih kepikiran burung yang tadi, Le. Gue masih kepikiran kucing yang tadi tuh. Wah ini keren banget nih teman-teman. Wow. Sudah pakai CSS, sudah rapih. Nanti mungkin ini gambaran untuk teman-teman kalau kita sudah menggunakan CSS. Apa seperti WordPress terlihat ya, WordPress kebanyakan gitu. Ya tapi bukan WordPress kok. Iyalah, itu kan ada dev HTML. Nah, coba bisa kita lihat struktur codingannya mungkin. Ini ngerjainnya barusan apa udah lama nih? Barusan, cuman pengen nanya yang ini sih sebenarnya karena nggak tahu. Oh, tuh dan NBSP itu pakai titik koma tuh. Jadi abis dan NBSP titik koma itu fungsinya untuk spasi doang. Jadi kalau misalkan biasanya kita nambahin icon, misalkan kita mau bikin buton nih, ada icon di depannya misalkan, nah itu kan dia perlu spasi. Spasi sedikit lah buat yang kayak jarak kayak itu kita biasa pakai NBSP. Nah itu abis dan NBSP titik 2 yang titik koma coba ditambahin, nanti dia berubah jadi ungu. Ini? Iya. Oh, iya. Nah itu kalau itu baru jadi spasi, kecuali kalau dia nggak pakai spasi dia muncul NBSP. Tapi itu nggak muncul tadi ya? Enggak. Iya nggak muncul, tapi kalau sekarang diaktifin aja semua. Berarti semuanya ini di koma-komain? Iya di koma-komain. Coba itu ini aja gini NBSP-nya di blok NBSP-nya di blok sampai, jangan semuanya, satu biji. Satu biji. Jangan, nah itu Ctrl D, coba Ctrl D, pencet Ctrl D. Nah itu pencet semua sampai semuanya. Nah, terus sampai semuanya itu. Nah udah, coba di klikkan tombol kanan arrow kanan. Bukan klik kanan, tombol. Tunggu. Ulang. Yang apa sih sebutannya, arrow kanan itu loh, yang kanan itu loh, biasa yang di pojok kanan bawah itu. Nah iya gitu. Jangan, itu ada titik koma itu nggak bisa. Nah itu tuh Ctrl D itu untuk mencari kata-kata yang sama. Nah ini yang kanan. Tahu nggak sih tombol kanan tuh yang mau ke kanan gitu loh. Arrow kanan yang paling bawah, biasanya pojok kanan. Itu kan ada tombol-tombol tuh yang atas, bawah, kiri, kanan. Di keyboard Anda. Oh. Iya. Yang mana? Yang kanan aja, biasa kanan. Nah, sekarang titik komain aja. Pencet. Nah, tuh udah semua. Ya kan langsung. Coba dilihat. Ini ngaruh nggak ya? Enggak. Udah di save dulu belum tadi? Udah di save. Itu dia ngodingnya tadi sebelah mana ya? Coba lagi deh. Wah, ketahuan dia habis googling, guys. Tapi nggak nemu kok. Kan berusaha. Iya benar. Nggak apa-apa. Kita berusaha. Mau dicoba semua aja. Coba. NBSP ya benar, NBSP. Karena dulu pernah belajar juga sih Kak, jadi lupa ingat. Iya, bagus sih ini. Udah bisa menerapkan lah, maksudnya elemen-elemennya mungkin udah banyak. Tuh ada tag div tuh, nanti kalian belajar juga kan tag div tuh buat apa. Udah coba aja, kayaknya memang ini deh, kamu itu setnya langsung dari CSS-nya, jadinya coba kalau dihapus.
Daya 2 aja 2. Kayaknya ini space-nya dibikin ke sampingnya itu ini ya pakai NBSP itu ya. Iya. Oh, begitu. Nggak ngerti soalnya makanya Iya. sebenarnya. Oh, itu diakalin ya. Iya. Oh, itu namanya teknik ngakalin. Ya nanti itu Bagus. kita pelajarin dah. Kita belajar bikin navbar pakai CSS dan HTML di minggu depan. Jadi stay tune aja, kita belajar pelan-pelan aja dulu HTML dulu. Ini kan kita tahu nih, kita udah bisa bikin file HTML kan. Tahu lah maksudnya ekstensinya apa, cara ngejalaninnya seperti apa, awal-awalnya seperti apa. Nanti kita tinggal ngembangin nih, masih banyak kan sisa pertemuan sampai jadi produk. Kita kan bakalan belajar framework juga kan. Iya. Tenang aja. Jadi gak usah terburu-buru lah. Ini udah bagus lah, bisa buat ini.